Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji kurang sangakeun ke Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan pujian kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah, yang mana pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan, masih bisa memberikan jatah usia kita, bisa bernapas, bisa bergerak, dan alhamdulillah kita adalah manusia-manusia atau orang-orang terpilih yang bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat, dan alhamdulillah dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah perbuatan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya, mari kita murojaah atau tadarus tentang hal-hal yang biasa kita terima atau kita dengar, kita dapatkan dari para ustadz, para kiai, para guru. Mungkin pembahasan yang saya sampaikan tidak asing lagi, tapi untuk tazkirah, pengingat, mudah-mudahan kita menjadi yang ingat lebih ingat, yang lupa ingat lagi, dan yang belum tahu mungkin menjadi tahu. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat, dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata, perkataan, penyampaian yang saya sampaikan tadi ada salahnya, mohon diluruskan, mohon dibenarkan, dan ini menjadi ladang pahala bagi orang-orang yang bisa memberikan yang seharusnya seperti apa. Bukan berarti bisa istilahnya bukan mamatahan ngojai kamri ke bapak-bapak ibu sadayana, tapi mamatahan ka diri sendiri, memberikan nasihat kepada diri sendiri. Ibda binafsi, mengingatkan tadkirah kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan cara mengingatkan saya kepada diri saya sendiri di hadapan bapak ibu semua menjadi saksi bahwa nanti saya telah memberikan nasihat, saya telah memberikan pepatah yang ditujukan kepada diri dan didengar oleh bapak ibu semuanya, dan yang baik itu mungkin menjadi pengikut atau ikutan dan bisa dilakukan, dan kalau jeleknya, salahnya, itu bukan berarti hal yang harus dibuang atau dijauhkan. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ini adalah wasilah dari Rasulullah SAW sampai kepada para sahabat, para ulama, dan saya terima dan disampaikan lagi ke bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam hal ini saya mengambil suatu bahasan, suatu bab dari kitab Bulughul Maram. Sebetulnya ini bahasan hadisnya ada di hadis Bukhari atau Muslim, ada di hadis Ahmad dan sebagainya. Hanya saya mengambil dari kitab Bulughul Maram, kitab yang biasa di pesantren-pesantren atau di kajian-kajian kita bahas. Baik ibu bapak semuanya, bila kita baca hadisnya, dalam judulnya di tema adalah Kitabul Jami, kitab lengkap, kelengkapan. Apa saja yang dibahas diantaranya babul adab, bab sopan santun atau tata krama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Hakul muslimi alal muslimi sittun. Ida laki tahu pasalim alaihi, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa ida stan sohaka pangsohu, wa ida atosa pahamidallah pasamithu, wa ida marido pangudhu, wa ida mata patba'hu. Rawahul Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama ini ada sanadnya atau yang menyampaikan hadis ini adalah namanya Abi Hurairah. Siapakah Abi Hurairah ini? Abi Hurairah itu adalah sebagai sebutan bapak kucing. Maka di Arab, di Mekah atau di Madinah, daerah Jazirah Arab, ketika seseorang kebiasaan melakukan sesuatu menjadi panggilan atau menjadi kunyah. Misalkan maaf Pak Agus membuat kebuli, jadi Bapak Kebuli, Abu Kebuli seperti itu. Atau orang yang suka tidur terus disebut Abu Naum. Ada juga disebut, ada lagi kan kita kenal ada Abu Lahab ya. Kalau di TV dia itu ada Abu Jandal. Abu Jandal itu siapa? Nah, itu jadi ada panggilan, kunyah lah, kunyah. Ini kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau Abu Hurairah itu menyukai kucing dan senang sama kucing, memelihara kucing. Sehingga katanya diceritakan dalam satu kisahnya ketika dia mengembala kambing, dia ada kucing, katanya dia sudah sore malamnya disimpan di pohon, terus pagi-paginya dia diberi makan, sehingga terkenal aja disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah, nama yang tersohor itu adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Terus nama sebelum Islamnya diganti ya, sebelum Islam dia punya nama, kemudian diganti namanya jadi Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani dari Yaman. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis sampai ratusan ribu, 500 ribu lebih, sehingga para sahabat atau para ulama di kekinian sehingga disebut yang Syekhul Mughirah ialah orang yang gembul. Gembul itu rakus ya, rakus. Kenapa rakus? Karena hidup hampir kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun lebih dengan Rasulullah SAW, dia mampu meriwayatkan hadis sampai 500 ribu hadis. 500 ribu hadis. 5.000 atau 500 ya kalau nggak salah, 500 ribu hadis. Kenapa? Karena dia hidupnya diberikan khusus untuk pengabdian kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasul dia dengar, terus disampaikan. Bahkan katanya kalaulah dia menyampaikan seluruh hadis yang Rasul sampaikan, maka dia akan tercurigai atau dikira dia adalah mengada-ngada keperkataannya. Padahal beliau itu hidupnya selama 3 tahun itu bersama Rasulullah di Madinah, dia terus mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Dia mengalahkan Abu Bakar yang dekat dengan Rasulullah. Mungkin Abu Bakar berapa hadisnya, tetapi Abu Hurairah sangatlah banyak hadisnya, sehingga disebut Syekhul Mughirah, orang yang sangat rakus terhadap hadis, yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, pertama kita lihat hadisnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah tadi sebutkan Abdurrahman Ad-Dausi Al-Yamani. Qala, beliau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sanadnya yang menyampaikan Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sebagai penyampai yang didengar kata-katanya oleh Abu Hurairah. Nah, nanti kita ke matan hadisnya. Yang pertama ada 6 katanya di sini yang disampaikan Rasulullah SAW melalui pendengaran Abu Hurairah. Yang pertama, hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lain situn, ayat 6, ada 6. Sitatun 6, kita ngitung ya bahasa Arab. Wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, situn atau sitatun 6. Nah, di sini ada kata hakun.
Diartikan dalam terjemahnya adalah kewajiban, keharusan, kemestian. Kalau diartikan kewajiban, memang di kita bakal kita berkata rasakan ada yang berat. Setiap orang ketika ketemu assalamualaikum, kalau tidak berdosa. Asalnya wajib itu kan seperti itu. Ma yusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Nah, kalau kita artikan seluruh hadis ini wajib, bagaimana orang yang tidak mengucapkan salam ketika bertemu? Maka para ulama sepakat, ada yang istilahnya sebut sunat, ada yang wajib. Sunat itu boleh dikerjakan, mendapat pahala, ditinggalkan. Dan menjadi sepakat ada anjuran yang disebut dengan sunnah, atau keharusan yang ada wajib dan ada yang sunnah, seperti itu. Hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim lain. Siapa muslim itu? Muslim itu adalah orang-orang yang melakukan memeluk agama Islam. Asal katanya Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada ajaran-ajaran Allah, yaitu agama Islam. Orangnya disebut muslim. Seperti dosa nifak, orangnya munafik. Iman, keyakinan, orang yang beriman disebut mukmin, muslim. Nah, seperti itu. Muslim. Siapa muslim itu? Adalah orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam dan melaksanakan ajaran Islam. Haknya apa di sini? Ala muslim situn, ada 6. Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi disebutkan bisa kategorinya wajib, yang 6 ini bisa kategorinya adalah sunnah. Boleh. Itu para ulama kita baca ada yang menyatakan seperti itu. Yang pertama, ida laki tahu pasalim alaih. Apabila bertemu, maka haruslah mengucapkan salam kepada yang bertemu atau yang saling bertemu. Karena bertemu itu ada 2 orang atau berapa orang yang bertemu, maka ada yang saling bertemu. Satu yang kanan atau di kiri, di depan atau yang di hadapannya, maka ucapkanlah salam. Nah, ini disebutkan muslim. Kalau dalam bahasa Arab, muslim itu untuk laki-laki, ya, orang-orang muslim laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Biasanya kata-kata muslim dalam ajaran Islam, yang terkuat ikut, yang lemah ikut kepada yang terkuat. Karena kalau disebutkan muslim perempuan, berarti tidak masuk terhadap hak ini. Ada untuk muslim, bukan muslimat. Nah, makanya masuk di sini juga perempuan. Disebutnya sebagian perempuan, misalkan disebutnya perempuan juga kemasuk atau terbawa, bukan hanya untuk laki-laki saja. Jangan mentang-mentang hadisnya hakul muslim, tidak hakul muslimatun, tidak. Tapi ini mencakup juga kepada muslim laki-laki, muslim perempuan, muslim dewasa, juga anak-anak. Kalau mengaku seorang Islam, mengaku muslim, maka hak ini harus dilakukan. Ida laki tahu pasalim alai. Apabila bertemu di mana saja, di jalan, di masjid, atau di tempat-tempat yang bisa mengucapkan salam, maka ucapkanlah salam. Ada satu larangan ketika di WC, kita tidak boleh menjawab salam, juga termasuk mungkin mengucapkan salamnya. Jadi hal-hal yang mesti atau pantas mengucapkan salam di jalan. Nah, kata dalam riwayat lain disebutkan ketika kita berjalan, jatuh jalan, ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik lagi, misalkan di blok F, jalan ke blok E. Nah, orang yang tadi dari blok F jalan juga ke blok E, ketemu, salam lagi, itu tidak apa-apa. Jadi terus mengucapkan salam untuk syiar, untuk menambah pahala. Dalam suatu pertemuan Rasulullah dengan para sahabatnya, kemudian ketika suatu majlis itu datang seorang sahabat mengucapkan assalamualaikum, kata Rasulullah, laka asrun, bagi kamu 10 pahala. Kenapa menyebutnya asrun? Karena assalamualaikumnya tidak lengkap. Kan yang lengkapnya mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat datang
Di suatu majelis, suatu ruang ilmu, musyawarah para sahabat kan Nabi datang, assalamualaikum walaka asrun, bagi kamu 10 pahala. Datang lagi sahabat yang lain, assalamualaikum warahmatullah walaka isruna, bagi kamu 20. Datang lagi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaka salasun, bagi kamu 30 pahala. Jadi kalau lengkap lebih baik. Kadang-kadang kita mendengar assalamualaikum, waalaikum tidak jelas assalamualaikum atau alaikum ya. Nah, ada juga hadis yang menyatakan tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Nah, jadi orang muslimah tidak disalaman. Kumaha tuh? Senyuman. Nah, senyum boleh senyum. Kalau senyum itu tabasumuka laka sadaqah. Makanya ketika kita orang yang di dalam hadis mah salamlah kepada yang kenal dan yang tidak kenal. Tapi hadis lain menyatakan la tubda'u, orang muslim itu bisalam, dengan mengucapkan salam. Ya mereka aja dulu mungkin ya, karena orang-orang non muslim, Kristen atau Yahudi atau Nasrani atau non muslim suka biasanya di pasar-pasar udah lekoh, udah fasih, insya Allah, alhamdulillah, assalamualaikum. Nah bagi orang muslimah, kalau menjawab orang-orang non muslim mengucapkan wa alaika atau wa alaiki ya, assalamualaikum wa alaika. Jadi tidak usah dilanjutkan. Takut-takut zaman Rasulullah juga ada katanya yang mengucapkan bukannya assalamualaikum tapi diganti dengan assalamualaikum. Salam nanti bukan ku assalamualaikum tapi assalamualaikum, bagi kamu racun, bagi kamu penyakit. Kan kalau orang Arab mungkin bahasa Arab ya tahu itu sam itu bukan keselamatan tapi dengan racun. Maka dibalasnya kadang balas wa alaikas samun wa laknatun, bagi kamu adalah racun juga dan laknat. Nah kata Nabi jangan demikian, cukup aja wa alaika, dan bagi kamu juga ya. Itu. Kemudian ketika ketemu aturannya bagaimana? Nah, ada aturan di hadisnya, yusallimu shagiru alal kabir, yang kecil kepada yang besar, yang di pendaraan kepada yang jalan, yang lewat kepada yang duduk. Tapi kata Nabi yang terbaik yang lebih dulu mengucapkan salam. Kata kalau kita bisa terbalik, jamin dudi na mobil mewah, assalamualaikum Pak Haji, adalah tina mobil kalau saka urang assalamualaikum gitu ya urutannya. Yang sedikit kepada yang banyak, anak kecil kepada yang dewasa. Tapi kata Nabi yang terbaik adalah yang paling dulu mengucapkan salam. Jadi tidak terbatas kalau kita ada yang di mobil kita belum mengucapkan salam RPW, tapi yang terbaik itu yang paling dulu mengucapkan salam. Tapi adabnya, tuntutannya ketika yang kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak, dan yang di kendaraan kepada yang jalan atau yang lewat, seperti itu. Yang terbaik adalah yang pertama mengucapkan salam. Untuk apa mengucapkan salam? Nah ini mengucapkan salam ini adalah ucapan yang doa di dalamnya. Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Itu doa semuanya. Bagaimana dengan hari ini atau hari sekarang? Biasa dengan kata sampurasun, bahasa Sunda namanya sampurasun, rampes. Aya deui selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, salam nata salam adat mungkin ya. Karena sampurasun orang Sunda, assalamualaikum kurampes atau sampurasun boleh dipakai boleh, tapi jangan menghilangkan yang kita ajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik mana assalamualaikum jeung sampurasun dari segi pahalanya, dari segi bacaannya juga ya. Nah untuk menghormati adat kebiasaannya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun tambahan rampes. Jangan sampai mendahulukan sampurasunnya salamnya dihilangkan, pahalanya tidak ada. Mungkin hanya senyum saja ketika sampurasun atau wajah kita senyum, itu senyumnya sedekah. Sampurasunnya menyapanya, salamnya tidak ada. Maka dahulukanlah aturan
ketentuan dari Rasulullah. Bidalah kita fasallim alaihi, apabila bertemu seorang muslim dengan muslim lain maka ucapkanlah salam. Tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisi rusuh bisi kagok, assalamualaikum. Nah, itu kan laka asrun katanya. Namun lengkap maka salasun, 30 pahala. Bagaimana kalau kata tadi disebutkan adalah ini wajib mengucapkan. Nah, ini mungkin bisa memberatkan kepada orang-orang manusia atau orang muslim yang mau mengucapkan. Misalkan bagaimana kalau kita ketemunya agak jauh, karena kita ketemu harus mengucapkan, ya mungkin repot juga. Maka para ulama sepakat yang menjawabnya adalah wajib. Ketika kita mendengar orang lain mengucapkan salam, maka wajiblah dijawab. Wajib untuk menjawabnya. Dalam surat An-Nisa kalau gak salah 85 ya. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi asana minha aw radduha. Apabila diberikan satu kehormatan, di sana termasuk ucapan salam, assalamualaikum fahayu bi asana minha, maka balaslah ucapan itu dengan yang terbaik. Ai mengucapkan khotib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Nah, itu mah hutang. Soalnya naon lengkap hari khotibna penceramahna komplit, hari ngadanguna ukur waalaikumsalam. Harus nama komplit juga. Pahayu bi asana minha, lebih baik. Auraduha atau seimbang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatkeun oge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mendulang pahala ya. Bagaimanapun kita hidup ini ada tujuannya mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, yang akhirnya kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Dari manapun kita celahnya, banyak jalan menuju Roma. Nah, kita mah banyak jalan menuju surga. Ku ucapan salam ge bisa masuk surga. Ku nolongan anjing ya, anjing yang masuk ke yang mau minum katanya, dengan khufnya, sepatunya bisa dicalonkan untuk masuk surga. Apalagi kita selalu setiap hari ucapan kita, lidah kita itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, diantaranya adalah ucapan salam. Nah, sebagai ikhwanul muslim, saudara-saudara muslim. Nah, salah satu pertama sebagai perkat untuk kita saling bersaudara, saling menyayangi, saling mengasihi adalah awali dengan pertemuan kita dengan mengucapkan salam. Maka kata Rasul, apakah kamu akan tunjukkan, oleh saya ingin ditunjukkan suatu perbuatan yang akan mendamaikan, yang akan timbul kasih salam, kasih sayang. Apa di antaranya? Upsus salam, sebarkanlah salam. Sanes salamannya, sasalaman mah musafahah, iya mah upsus salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam dengan lisan kita. Tidak bisa dengan hati salamnya, tapi harus diucapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu sebagai keharusan adab seorang muslim adalah pertama ketika bertemu kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau ketemu dengan pembukaan majlis, karena ketemu orang di sana setiap khotib bisa ucapkan salam, ataupun mau di jalan, di kendaraan, di pasar, dimanapun kita budayakan salam yang telah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai suatu ucapan ini hilang begitu saja, tergerus oleh ucapan-ucapan yang datang kekinian, seperti kaelehkeun ku sampurasun, kaelehkeun ku selamat pagi. Bahkan di pidato-pidato kenegaraan kan ayat salam sejahtera. Nah, kita mah assalamualaikum saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru setelah itu mungkin untuk menghormati adat kita baca sampurasun. Misalkan Pak Camat, kepala desa kunjungan ke suatu tempat untuk membudayakan budaya Sundanya, jangan sampai salamna kalewat tapi langsung sampurasun, rampes. Padahal yang pertama duluan adalah assalamualaikum yang dicontohkan menjadi pahala bagi kita. Idza laqitahu fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Walaupun kita berpapasan sekali, datang lagi berpapasan, ucapkan lagi, tidak apa-apa. Kita mendulang pahala, banyak pahala. Yang terbaik yang duluan mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang maka wajib datang. Diundang,
undangan. Aya walimah, walimatul ars, walimatul hitan, walimatul safar, walimah yang lain. Walimah teh pengennya hajat orang atau syukuran, mun istilah Sunda nama syukuran. Karena lamun teu hajat teu syukuran. Aya anak kecil mau dihitan, aya walimatul hitan. Ada yang nikahan, walimatul nikah. Aya anu bade ka umroh ka haji diundang, walimatus safar. Eta walimah artinya pertemuan-pertemuan untuk suatu keberangkatan atau suatu kegiatan yang kita undang maka wajib datang. Jadi ada garis bawahnya, yang diundang, yang mengundang, yang diundang ini harus paham bagaimana bentuk undangannya, untuk apa undangannya, apakah ini melanggar syariat atau tidak. Tidak semestinya setiap undangan kita datangi. Ya, kita harus menyortir, memfilter undangan yang mana yang harus didatangi. Satu RT atau RW mengadakan undangan, tapi diisinya tuh mabuk-mabukan atau joget-jogedan yang melanggar syariat. Apakah kita datang? Maka di sini haramun, maka haram datangnya. Tergantung undangannya seperti apa. Yang undangannya itu undangan al-khair, at-thayyib, yang baik, yang halal, yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka baru kita datang. Nah, di tentara yang lain kadang kata diundang di satu pernikahan. Di pernikahannya itu kan ada misalkan dangdutan yang terbuka aurat, atau makanan minumnya sambil berdiri, sambil jalan-jalan. Apakah kita datang? Datang saja. Kalau makannya mungkin kita cari tempat duduk atau sila di nurame, mau tuh, daripada kita datang ke tempat itu karena kita melanggar aturan makan minum sambil berdiri. Nah, itu ada walimah, katanya pernikahan yang standing party, ya, berdiri. Nah, bagi umat Islam mungkin tidak cocok ketika makan minum sambil berdiri. Usahakan kita sambil duduk, karena aturannya selalu sambil duduk. Ida da'aka fa'ajibhu, kalaulah diundang maka datanglah. Ini juga datang, jangan sampai kita menjanjikan ya siaplah datang insya Allah. Nah, kata-kata insya Allah itu orang Sunda udah menjadi kacapangan. Kacapangan tek hiasan bibir. Bisa wae insya Allah terjadi orang mah. Ya datang ibu-ibu maka ke pengawasan jihad ngejihad insya Allah lah nanti datang. Tuh insya Allah apabila Allah mengendaki. Kalau untuk umat Islam insya Allah itu wajib datang. Seperti itu. Jangan insya Allah Sunda pasti mau datang. Insya Allah lah. Tuh jaga makelah tungtung nate. Kaciri mau datang nate. Insya Allah lah. Terus kehalangan aku kapuran tadi kejadian teh caran aning teh sumping atuda maka atuda oke halangan tadi teh udah insya Allah. Jadi suatu orang muslim apabila janji sesuatu itu wajibkah lakukan insya Allah. Di surat Al-Kahfi ya kalau gak salah ada mengatakan sesuatu teh katakanlah insya Allah, jangan sampai ya lah kalau gampang datang pasti. Nah itu Islam insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah karena kita tidak tahu tidak
nasihat-nasihat yang kiranya dapat dimanfaatkan. Sebab di keterangan disebutkan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia lain. Jangan menyolehkan diri sendiri, perlu kita menyolehkan juga orang lain. Nasihat diri, misalkan sholat subuh udah rajin, sholat duhur udah rajin, sholat asar udah rajin. Ada tetangga yang lagi ketrak-ketrek, Pak yuk ke masjid, ya ngajak-ngajak atuh. Nah, nasihat untuk orang lain. Jadi insan kami jadi mukmil, menyempurnakan orang lain. Pahalanya ya jangan dipaksa, kalau tidak mau ya silakan, nggak apa-apa, jangan sampai digusur ya. Wah ayo ke sholat ke masjid, nah tidak boleh. Nah, ajak aja. Nabi juga kepada pamannya ya mengajak. Hidayah mah bukan hak prerogatif kita, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mencintai pamannya, diajak masuk Islam, tapi pamannya tidak masuk Islam sampai meninggalnya. Makanya tidak ada kewajiban harus ikut. Kita wajibnya adalah ngajaknya, prosesnya supaya dia mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaksa itu kan tidak ada paksaan. Tidak boleh memaksa ketika mengajak orang. Ya karena udah diajak, lisan kita telah mengatakan, telah berdakwah, telah memberikan nasihat, ketika tidak diikuti, ketika tidak didengar, maka kita berlepas diri dengan kewajiban untuk menasihati, untuk berdakwah. Jadi jangan sampai kita asa soleh sorangan, oh si bapak rajin, ternyata tetanggana tara ditoya-toya acan untuk mengikuti jemaah atau ke masjid. Dah dipertanyakan, nah kami mana tara jamaah ke masjid, lah ada tara diajak, kumaha kemun di akhirat ditanya gitu, nah orang bakal beunah. Tuh si bapak ieu tara ngajak sendiri, disalahkeun ku tatangga urang. Sakeun tetangga teh kanya 40 bumi kagigir, 40 bumi ka gigir kanan, gigir kiri, ka payun, ka belakang teh tetangga urang. Makanya orang kedah ngajak, kedah nganasehatan, memberikan saran atau ajakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ngajak batur anu diajakna rek nurut engge mah eta mah terserah Allah nya dikesangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Amun diundang, ketika diundang, diangkir, maka harus dipenuhi, harus wajib datang. Wa idza stansaka, apabila diminta nasihat, hoyong dinasehatan, orang datang haja, seperti siapa yang buta teh yang di surat Abasa kan mau dinasehati, mau masuk Islam, Rasulullah SAW sibuk urusan dengan orang-orang yang gegedean, petinggi-petinggi, maka ada teguran Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, jangan sampai sepertinya menjadi contoh bagi kita. Jangan sepelekan orang yang minta nasihat. Orang-orang yang datang kepada kita atau di jalan, Pak ari teh kumaha? Eta mah bisa we sarangan we. Nah, itu sebetulnya jangan. Maka hadapilah, berilah nasihat yang perlu mereka nasihati. Apalagi yang meminta, yang tidak minta pun harus kita nasihati. Apabila minta nasihat, apalagi kalau dia minta nasihat. Kemudian yang selanjutnya wa ida atosa, apabila bersin. Nah, di menurut kesehatan bersin adalah penolakan, punya penolakan racun, penolakan virus-virus ditolak karena bersin. Bersin itu adalah kesehatan sebetulnya, mengusir. Ketika tubuh kita diganggu, misalkan hidung kita agak gatal-gatal, dilawan ku antibodi kita dengan cara bersin. Hacum, naon bersin namanya bebas. Bade haseum, bade hapeuk, bade nanaon. Tetiasa ditentukan bersin nama, bunyi nama. Tapi setelah bersin, pahamidallah, maka kedah memuji Allah. Mun tiasa mah alhamdulillah teh rada ditarikeun, soalna aya jami engke anu bakal ngadoakeun ka urang. Jangan sampai alhamdulillah maisan, alhamdulillah kecuali lagi salat nya, ulah alhamdulillah dilakukeun. Wa idza stansa kama wa idza atosa, lamun apabila bersin, pahaminallah dan memuji Allah yang bersin itu pasami itu doakanlah. Ada urutannya kan, ada bersin itu alhamdulillah, yarhakumullah, terus jawab lagi yahdikumullah, liyusih balakum, seperti itu. Jadi TikTok ya, TikTok
Alhamdulillah amin, kata yang bersin, yarhamukallah. Segala puji bagi Allah. Kemudian anu ngadangu yang mendengar, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Terus disebut lagi yusih balakum, mudah-mudahan segala urusan dibereskan, dimudahkan. Tapi kalau nu bersin wae ya alhamdulillah wae, berarti ini virusnya menyerang, berarti sebutnya sakum katanya, penyakit 3 kali alhamdulillah terus 10 kali 5 kali mah asal alhamdulillah digentos ku misalkan sapakallah ya, beda ganti doana. Eta orang alhamdulillah bisa terus bersin ke gitu nya. Hasi 110 kali bersin wae alhamdulillah, alhamdulillah udah ganti wae ku innalillahi, itu terus sering teuing bersina eta mah berarti virusnya geus temengpan gitu nya. Kita udah masuk penyakitnya kena, maka diobatan eta mah. Nah eta nya ngadoakeun berarti sapakallah atau al-marobanasi ya, eta nya doakeun mudah-mudahan damang gitu nya. Jadi umat Islam segala rupa aspek nanti jadi ibadah, jadi pahala. Kalau menuruti ajaran-ajaran Rasulullah, bersin jadi pahala punya. Batur bersina orang menang pahala kan gitu. Batur anu ngalewat salamna orang ngajawab menang pahala. Itu pahala unggul sebenarnya. Nanti lamun dikumpul-kumpul mah pahala kalayan ikhlasnya, ridho orang, tidak terpaksa, tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji orang, dilihat orang, maka pahala itu bertumpuk menjadi berat nanti di mizan kita. Karena setiap perbuatan hayatuna kuluha ibadah. Setiap gerak, setiap aktivitas, setiap perbuatan, setiap ucapan kita menjadi ibadah bagi umat Islam. Tidak ada satu langkah pun yang tidak menjadi ibadah. Karena setiap langkah, setiap gerak itu merupakan ibadah bagi orang Islam. Jadi hayatuna kulaha ibadah. Setiap hidupnya umat Islam itu adalah orang beriman, orang Islam itu adalah ibadah. Mau ke WC kan ngadoa ibadah deui, pahala deui. Mau ke masjid ibadah deui, pahala deui. Wah, ditumpuk-tumpuk ibadah. Nah, itu dengan keikhlasan bisa menjadi akhlak lah. Doa-doa kita menjadi kebiasaan yang tidak perlu diingat-ingat deui pas geus ka masjid teh refleks gitu nya. Kanan kiri ya kanannya kakara Islam nama. Lawan orang yang baru muslim mungkin ya ketika masuk masjid kanan lah kiri pegejot gitu nya. Kalau kita mah udah refleks kanan baca doa ya. Kan bahan doana ngangkat tangan teu da ngalangkah kaki ya bau ngangkat tangan tidak misalkan awalnya kita ketika masuk masjid atau mau masuk masjid Allahumma ftali abwaba rahmatika, keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Udah refleks masuk WC kencan katu jugjeg ya, orang umat Islam mah udah biasa mah kenca heula kiri dulu pasu berdoa Allahumma inni a'udzuka minal khubusi wal khaba'isi, keluarnya gupronaka atau yang panjang. Mau makan nggak mikir heula kanan katu atau ngadoana mikir heula, langsung refleks di dalam hati kita berdoa. Menjadi hayatuna kuluha ibadah. Setiap perbuatan, setiap ucapan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah syarat nanti kan pahamidallah ya Bu Pak, memuji Allah. Tapi untuk kebaikan mah kita mumpun orang yang tidak memuji Allah ya alhamdulillah ucapkan yarhamukallah aja. Husnudon orang itu baca alhamdulillah, jangan pelit. Nah ini mah syaratnya pahamidallah gitu nya. Apabila yang bersin mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka didoakan kumaha teu ya orang mah husnudon we udahakeun aja. Yarhamukallah dalam hati atau kita ucapan yarhamukallah atau orangna itu asyik yarhamukallah oleh kita. Nanti alhamdulillah berarti dia berdoa. Itu. Jadi ingatan, bari mengingatkan gitu. Bari mengingatkan. Tadi itu masa alhamdulillah pelantaran bersina rada tarik haciu atau hapek atau naonnya bersina rupa-rupa. Alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah dan seterusnya yahdikumullah liyusih balakum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wa ida marido, kalau sakit orang muslim sakit lain kitanya, wa ida marido orang lain sakit fa'udhu tengoklah, layatlah. Kemudian aya nu sakit eta kedah ditengok. Nah lamun tadi kawajib-wajib semua itu berat oge. Nanti ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Para ulama berpendapat macam-macam. Namun kalau ada yang sakit maka tengoklah.
Nah ini mah tidak terbatas. Tadi mah idalakit tahu pasalim alite umat muslim, orang muslim. Anu ieu mah wa ida marido mah bebas. Lamun tadi muslimah kedah jami muslim deui salam teh. Soalna pendoakan untuk keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk ini mah wa ida marido anu sakit, orang Kristen misalkan sakit, kalau kita bersempat mau menengok silakan tengok. Pak Udhu tidak ada wa ida marido muslim. Pak Udhu tidak. Tapi wa ida marido berarti umum. Bade saha nu sakit rek musuh urang, rek balad urang, tetangga urang, pokoknya biar gering sakit, maka Pak Udhu tengoklah. Nah tengoknya biasanya bari jeung cacanakan ulah nengok kungkunya. Jadi DKM alhamdulillah ada program, insya Allah katanya yang sakit-sakit jemaah masjid ataupun yang rajin ke masjid dan yang tidak pun mungkin Pak ya karena dakwah nanti insya Allah katanya Pak Wijaya dan rekan-rekan akan menengok orang yang sakit. Menengok orang yang sakit insya Allah mungkin kita istiqomah dengan program-program yang dicanangkan oleh Bapak DKM. Ketika ada yang sakit-sakit atau yang meninggal kita tengok juga takziah. Yang sakit kita tengok, termasuk orang-orang yang non muslim. Mudah-mudahan seperti Rasulullah SAW, orang yang meludahi katanya satu kali meludahi ditinggal, dua kali meludahi, tiga kali, keempat kalinya teh aya nu ngaludahan teh. Rasulullah mah dedepeun merasa kemana yang meludahi, ternyata dia sakit. Orang yang membenci, orang yang menyakiti Rasulullah SAW ketika sakit, Rasul yang paling depan, yang paling pertama untuk menengoknya. Yang mudah-mudahan menjadi dakwah. Kita juga orang non muslim kita tengok. Kalau kita mau, kalau kita sempat maka Udhu, maka layaklah. Tidak terbatas orang muslim atau non muslim silahkan. Jangan kalau kita nolong kadang-kadang jangan milih-milih. Muslim lain, bilangnya KTP-na kaburu katabrak manten atau kekenyang rek. Ada orang yang mau ketabrak tinggal muslim lain, muslim dikenyang lamun teu diantep. Nah, tidak seperti itu. Bukan mereka nolong mah nolong we gitu nya. Langsung refleks untuk kebaikan. Tidak akan di pahalanya tidak akan dihitung. Ini teh mun nulungan muslim sakieu 10, lamun nulungan non muslim 20 henteu. Pokoknya nulungan orang itu dapat pahala. Itu sampai nolongan orang, menjenguk orang. Nah, karena kata dalam hadis disebutkan ada ketika menjenguk itu adalah kita mendapatkan beberapa atau 10 kebaikan. Dihampura dosa katanya. Ketika menengok orang sakit itu diampuni dosa-dosa kita. Ya mudah-mudahan kayaknya kita menengok pahala dosa kita diampuni dengan banyaknya pahala. Mudah-mudahan kita menjadi tadkirah juga ketika kita menengok orang sakit. Buat teuing urang kayak mana sakit teh. Buat teuing kumaha ieu mah kieu sakitna urang mah leuwih ribu atau gimana. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita selalu disehatkan, mendoakan kepada yang sakit. Namun ngadoana nya Pak Ibu ketika ke orang muslim mudah-mudahan masuk surga. Ya, tidak boleh orang non muslim diadakan begitu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan aja. Nah kalau yang ribu non muslim jangan sampai ya Allah mudah-mudahan punten dosana terus segala masuk Islam lah itu. Mudah-mudahan disadarkan, diberi hidayah untuk masuk Islam. Jangan sampai ketika meninggal menengok orang yang meninggal orang non muslim, ya Allah mudah-mudahan masuk surga, Allahumma gfirlahu warhamhu. Tidak perlu karena non muslim mah, karena dia di jalur beda jalur ya. Karena doanya juga bukan percuma ya, karena mungkin tidak nyambung, tidak connect ya, karena dia non muslim didoakan dengan orang-orang Islam dengan doa-doa yang biasa di Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuan wa'akrim nujulahu wasimadholahu. Nah orang non muslim kan belum mengucapkan syahadat, tidak muslim, maka doanya yang dilayakkan, disesuaikan dengan orang-orang non muslim. Mudah-mudahan keluarganya diberi kesabaran. Mungkin seperti sebatas itu. Jangan sampai kita mendoakan ketika menengok orang yang meninggal, orang non muslim, sampai ke Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Nah doanya untuk muslim saja seperti itu. Ya dimasukkan surga ya. Wallahu a'lam, itu kan tidak tahu hak Allah. Mungkin saja ketika dia pas mau meninggalnya itu dia ingat kepada Allah, bertobat, beberapa hari kemudian udah dia masuk Islam, tidak tahu. Tapi doanya dilayakkan aja karena dia statusnya adalah non muslim. Jadi berdoanya dilayakkan. Beda dengan orang-orang muslim. Satu lagi, wa idza mata tatba'hu. Ada yang mengartikan patabihu.
Kalau orang muslim lain, ya, orang muslim yang tetangga kita, sahabat kita, saudara kita meninggal, fatba'hu, maka ikutilah maksudnya teh urus dari mulai misalkan memandikan, menyalatkan, pahalanya yang melayat orang yang meninggal, ikut muasyarah, kemudian mengantarkannya sampai ke pemakamannya, maka disebutnya teh kirotani, 2 kirot teh sakumahanya ageng. Talamun rasulna di Cinunuk mah meureun lain kirotani nya, seperti Manglayang gitu. Sagede Gunung Manglayang seperti itu. Alhamdulillah rasulnya di Gunung Uhud, di Mekah ya Gunung Uhud, di kita tidak ada. Nah dibandingkan seperti itu, dapatkan kirot sakuma kiroteh sagede Gunung Uhud. Itu bukan berarti gunung yang diukur, tapi ku besar-besarnya, saking besar-besarnya pahala orang yang melayat orang yang meninggal, mengurus, mungkin sampai mengantarkan orang yang meninggal, ikut ngurebkeun. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lah ketika ada yang meninggal itu oleh Allah dimudahkan untuk melayat, kemudian kalau bisa mengurusi juga ngurus jenazahnya, menyolatkannya, mengkafaninya, kemudian juga memakamkannya. Itu adalah adab-adab yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengarkan perkataan Rasulullah SAW tentang hak seorang muslim kepada muslim lain. Yang pertama tadi adalah 1, salam ya, idza laqitahu fasalim alaihi. Yang pertama salam, yang kedua apabila diundang datang, tuh mah ada materina biasanya. Mudah-mudahan jadi tadkirah kang urang. Wa idastan soaka, lamun kalau diberi minta nasihat, maka nasihatilah. Apabila bersin, pamidallah memuji Allah, maka doakanlah dengan urutan yang seperti tadi. Kemudian wa ida marido, kalau sakit maka tengoklah. Wa ida mata, apabila mati, meninggal, wafat, maka ikutilah atau uruslah dan antarkanlah sampai ke pemakamannya. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini menjadi tadkirah bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Kalau kita siapkan tila sari halau, sekarang bisa biasakan dengan assalamualaikum, baik ngangkat leungeun namanya bebas, tapi aja ucapan salam, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Bu. Nah itu dibiasakan, mudah-mudahan mulai dari saya dan selanjutnya insyaallah kita terapkan apa yang kita telah tahu sebetulnya, tapi kadang-kadang berat di lisan, tidak dibiasakan, padahal ringan-ringan saja. Teu kudu make mayar nu kieu mah assalamualaikum, teu kudu dikarcis di uangan kan. Kalau sedekah mah pakai duit, ya mah pakai ucapan. Sedekah mulut lah, ucapan itu salam itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gampang, ringan. Nah, sehingga ada hadis mengatakan aya nu ringan dina ya tapi berat di mican. Itu ucapan-ucapan yang baik, yang termasuk juga mungkin salam juga. Ini ucapan-ucapan yang baik, yang berguna bagi kita dan menjadi pahala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, menjadi tadkirah, dan kita bisa mengamalkannya. Sakitu anu kapihatur panginten, mudah-mudahan aya manfaatna nu leresnati Allah Subhanahu wa taala. Mangga ada mohon naros nya. Mangga bisi bade mah nya 5 menit mangga. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang diucapkan, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala kesalahan adalah kehilapan dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisaya salam. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang diucapkan, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala kesalahan adalah kehilapan dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.